Yo halo netizen, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah, oke? Film kita kali ini berjudul Fistful of Vengeance yang rilis tahun 2022. Film bergenre action thriller ini bercerita tentang aksi balas dendam Iko Uwais dan yang lainnya atas kematian sahabat mereka. Lebih mengejutkan lagi, musuh mereka adalah ancaman dari musuh kuno yang dipersenjatai dengan kekuatan supranatural. Penasaran kan gimana serunya film ini? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan Kai dan Lucien yang sedang mengendarai mobil. Mereka berdua sedang berada di Bangkok, Thailand. Kai dan Lucien pergi ke sebuah klub malam untuk mencari seseorang. Diketahui beberapa waktu yang lalu, rekan mereka bernama Jenny Wa ditemukan meninggal dunia di restoran miliknya. Jenny meninggalkan sebuah petunjuk yang membawa Kai, Lucien, dan Tommy pergi ke Bangkok, Thailand demi menyelidiki siapa pembunuh Jenny. Dan saat berada di klub malam tersebut, Kai dan Lucien bertemu dengan seorang pria yang nampak sedang menyerap energi dari para pengunjung. Kai dan Lucien lalu mengajar beberapa pengunjung klub yang sudah dipengaruhi jiwanya oleh kekuatan supranatural milik pria tersebut. Ketika melihat Kai dan Lucien yang sedang mengajar para pengunjung yang terpengaruh, pria tersebut kemudian mencoba menyerap jiwa Kai, namun lantaran Kai adalah Wu Assassins, maka kekuatan pria tersebut tidak berpengaruh pada Kai. Di sisi lain, terlihat Tommy sedang bersama seorang wanita di sebuah mobil minibus. Terlihat wanita tersebut sedang membuatkan minuman untuk Tommy. Namun dari gerak-geriknya terlihat wanita itu hendak berniat jahat pada Tommy. Wanita itu tampak menuangkan cairan dari botol ke dalam minuman Tommy. Tapi saat akan minum minuman buatan wanita tersebut, ternyata Tommy sudah menyadari bahwa minuman itu beracun dan segera menyerang wanita itu. Ternyata wanita itu merupakan komplotan dengan pria yang saat ini sedang berkelahi dengan Kai dan juga Lucien di klub. Sementara itu, terlihat Lucien dan Kai kemudian bekerja sama menghabisi pria tersebut hingga hancur seperti debu. Setelah selesai menghabisi pria tersebut, beberapa saat kemudian tiba-tiba waktu seakan berhenti dan orang-orang yang berada di klub tersebut tidak bergerak kecuali Kai dan juga Lucien. Tiba-tiba ada beberapa pengunjung bergerak seperti ada yang mengendalikan mereka dan menyampaikan sebuah pesan kepada Kai dan Lucien untuk menemui seseorang di situs penggalian arkeologi kuil Silom. Setelah menyampaikan pesan kepada Kai dan Lucien, keadaan di dalam klub kembali seperti semula lagi. Kai dan Lucien yang mendapat pesan itu pun segera menghubungi Tommy untuk menyampaikan apa yang telah mereka dapatkan. Scene pun berpindah pada keesokan paginya di mana Kai, Lucien, dan Tommy bergegas pergi menuju tempat yang disampaikan seseorang saat malam tadi di klub. Sesampainya mereka di tempat tersebut, ternyata tempat itu dijaga sangat ketat karena merupakan tempat rahasia. Kuil Silom merupakan milik dari seorang miliarder kaya raya yang bernama William. Dan saat bertemu dengan William, diketahui jika William lah yang mengirimkan pesan pada Kai dan Lucien sewaktu berada di klub malam tadi. Di pertemuan mereka tersebut, William menceritakan tentang Penku yang merupakan manusia pertama yang dianggap sebagai dewa yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya. Namun, Penku malah menyalahgunakan kekuatannya untuk mengancam manusia agar menuruti semua kemauannya. Sementara itu, William dan saudarinya yang bernama Kwansi dinobatkan sebagai Yin dan yang terakhir di dunia dan mendapat tugas untuk membunuh Wu Assassins. Tetapi William mengatakan jika ia memiliki pemikiran yang jauh berbeda dengan saudarinya Kwansi atau biasa disebut Ku. Sementara itu, William memberitahu jika Ku merupakan ketua gangster terbesar di Thailand yang akan mengajar para musuh-musuhnya. William melanjutkan jika beberapa hari yang lalu Ku datang ke San Francisco untuk mencari Kai dan akan membunuhnya. Namun Ku dihalangi oleh seseorang yang ternyata adalah Jenny Wa yang akhirnya membuat Jenny meninggal di tanganku karena berusaha melindungi Kai. William mengatakan jika ia dapat mengetahui semua hal tersebut lantaran William terhubung denganku
Dan berdasarkan hal tersebut, William juga berniat menghentikanku dan meminta bantuan pada Kai dan teman-temannya. William lalu memberitahukan jika aku akan pergi ke sebuah hotel bernama Fly untuk melakukan peningkatan kekuatan. William ingin mereka menangkapku di hotel tersebut. Namun sebelum menjalankan aksi tersebut, Kai dan yang lain memerlukan perlengkapan senjata yang lengkap dan akses masuk ke hotel tersebut dikarenakan penjagaannya pasti sangat ketat yang tentu saja bukan hal mudah untuk masuk ke sana. Beruntungnya Tommy memiliki kenalan bernama Pria yang tinggal di Thailand. Tommy kemudian mengajak Kai dan Lusin bertemu dengan Pria dan menceritakan tentang kejadian yang terjadi pada Jenny kepada Pria. Sehingga membuat Pria berjanji akan berusaha membantu mereka. Singkat cerita, keesokan paginya Kai, Lusin, Tommy, dan Pria akhirnya pergi ke hotel tersebut. Bisa dilihat jika ada beberapa mobil penjagaan di sekitar hotel dan sebuah mobil minibus yang memonitor CCTV di sekitar hotel tersebut. Terlihat pula mobilku yang sudah tiba di lokasi hotel itu dan segera masuk ke dalam hotel. Saat melihat kedatanganku, Tommy dan Pria kemudian beraksi dan mencoba masuk ke dalam hotel, namun mereka sengaja membuat diri mereka tertangkap oleh para penjaga agar memberi kesempatan pada Kai dan Lusin untuk masuk ke dalam hotel tanpa melewati pemeriksaan. Tapi keberadaan Kai dan Lusin di dalam hotel tersebut tertangkap CCTV yang diawasi dari dalam mobil minibus, di mana seorang agen bernama Zhu langsung mengenali mereka. Di sisi lain, Ku yang berada di dalam hotel datang ke sebuah rapat dan ternyata ketika berada di dalam ruangan tersebut, Ku menggunakan kekuatan supranaturalnya untuk membunuh para anggota gangster yang berada di ruangan itu. Hal tersebut dilakukan Ku untuk mengambil alih kelompok gangster mereka dan memperkuat anggota gangsterku. Sementara itu, Pria dan Tommy yang berada di ruang pemeriksaan mencoba mencari cara agar dapat mematikan CCTV dan akhirnya mereka berhasil mematikan CCTV di hotel tersebut. Hal itu tentu saja semakin membuat agen Zhu curiga dan berinisiatif untuk masuk ke dalam hotel untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tommy kemudian mengeluarkan senjatanya agar ia dan Pria dapat keluar dari ruangan pemeriksaan tersebut. Sementara terlihat Kai dan Lusin yang mencoba berpencar agar dapat menemukanku dengan cepat. Saat sampai di ruangan rapat para gangster, Kai dan Lusin hanya menemukan mayat para ketua gangster yang tergeletak dan mereka terlambat menemukanku lantaran Ku sudah pergi dari hotel. Sementara itu, agen Zhu yang juga sampai di ruangan rapat tersebut langsung mencurigai Kai dan Lusin atas pembunuhan di ruangan itu. Lusin dan agen Zhu ternyata saling mengenal ketika mereka berada di London. Tapi agen Zhu tetap mencurigai Kai dan Lusin, kemudian ingin menangkap mereka berdua. Beruntungnya Tommy dan Pria datang tepat waktu dan langsung menyergap agen Zhu. Kemudian mereka perlahan menjelaskan kepada agen Zhu bahwa mereka bukanlah orang jahat. Pria mengatakan bukan saatnya mencurigai mereka lantaran para pengunjung hotel yang telah dipengaruhi olehku sudah berkumpul dan akan membunuh mereka. Akhirnya mereka pun bekerja sama untuk mengalahkan para pengunjung hotel yang sangat banyak dan tidak sebanding dengan jumlah mereka. Para pengunjung menyerang menggunakan senjata tajam seperti pisau dan kapak. Namun kemampuan bertarung Kai dan yang lain tidak dapat diragukan lagi. Mereka berhasil mengalahkan para pengunjung hotel yang menyerang. Ketika sedang berkelahi, Kai terpisah dari teman-temannya hingga membawanya bertemu dengan Zen yang ternyata bekerja sama denganku untuk menangkap Wu Assassin, dan Ku menjanjikan akan memberi kekuatan yang baru jika berhasil menangkap Wu Assassins. Akhirnya Kai terlibat perkelahian dengan Zen. Dengan kekuatan yang sama-sama kuat, Kai dan Zen sangat imbang dalam perkelahian tersebut. Di sisi lain, Lusin dan Pria pergi dengan membawa salah satu mobil yang berada di hotel itu. Mobil mereka berdua pun ditembaki oleh beberapa orang. Namun Lusin dan Pria berhasil menghindari tembakan tersebut. Lusin kemudian membawa mobil itu ke depan pintu hotel dan menabrakkan mobil tersebut ke pintu hotel untuk mengeluarkan Tommy dan Zhu yang masih berada di dalam hotel. Dan saat Lusin, Tommy, Pria, dan Zhu berkumpul di depan hotel, mereka dikejutkan dengan jatuhnya Kai dari atas yang ternyata kalah melawan Zen. Kemudian Zhu membawa Kai dan yang lain pergi menuju mobil untuk kabur dan mereka akhirnya ikut dalam mobil Zhu. Saat di perjalanan, mobil Zhu terus diikuti oleh mobil anak buahku hingga berhasil mengepung mobil mereka.
Dan anak buahku pun menembaki mobil Zhu yang di dalamnya ada Kai dan yang lain. Zhu kemudian meminta Kai dan yang lain mengambil persenjataan yang ada dan membalas serangan mereka. Hingga terjadilah aksi tembak-tembakan antara Kai dan kawan-kawan dengan Ku dan anak buahnya. Melihat adanya perlawanan, akhirnya anak buahku melemparkan sebuah tabung gas dan mencoba meledakkan mobil Zhu. Namun beruntungnya Kai dan yang lain berhasil selamat dan menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Aksi mereka tersebut akhirnya diketahui oleh para anak buahku dan membuat Kai dan yang lain harus terlibat perkelahian sekali lagi. Akhirnya pria membawa mereka kabur menggunakan sebuah speedboat. Namun anak buahku sempat mengejar mereka tapi dapat mereka hindari. Pria kemudian membawa Kai dan yang lain pergi ke kampung halamannya untuk bersembunyi sementara waktu dari kejaranku dan anak buahnya. Saat sampai di rumah pria, mereka disambut oleh paman pria, bahkan paman pria memberikan sebuah gelang pelindung untuk Kai. Ketika makan malam bersama, paman pria mengatakan kepada mereka jika Ku dan William merupakan satu kesatuan yang tidak bisa saling bertentangan. William dan Ku memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin menghidupkan Penku agar bisa membuat dunia baru. Dan untuk mewujudkan semua itu, mereka memerlukan Qi yang kuat dari seorang Wu Assassins. Karena itulah William sengaja menjebak Kai dan yang lain untuk pergi ke hotel sebelumnya agar Ku bisa mengambil Qi dari Kai yang merupakan Wu Assassins. Qi Wu Assassins nantinya akan digabungkan dengan sebuah batu permata berwarna hijau yang dimana ternyata batu permata itu sebelumnya berada di tangan Jenny dan kini Tommy lah yang memegang batu permata tersebut. Does it look something like this? Where did you get that from? I mean, it doesn't matter. If it's part of Ku, we'll just destroy it then. It can't be destroyed. Setelah selesai makan malam, pria tiba-tiba mendapatkan sebuah pesan misterius dari seseorang yang berisi jika si pengirim pesan bisa mengembalikan keluarga pria yang sudah meninggal. Orang itu juga meminta pria untuk keluar dari desa. Dan saat pria berada di luar pintu desa, pria tiba-tiba masuk ke alam bawah sadarnya dan diperlihatkan tentang orang tuanya. Terlihat William dan Ku juga mempengaruhi pria agar mempercayai Penku supaya bisa mengembalikan kedua orang tuanya. Karena kata-kata dari William dan Ku, akhirnya pria pun mempercayai mereka dan memilih berkhianat terhadap Kai dan yang lain. Saat pria kembali ke rumahnya, pria lalu menghampiri Tommy yang terlelap untuk mengambil batu permata yang dikalungkan Tommy di tubuhnya. Dengan hati-hati, pria akhirnya berhasil mengambil batu tersebut. Kemudian pria mendatangi Kai yang masih tertidur dan mencoba menyerap Qi dari Kai. Beruntungnya Kai segera tersadar dan bangun dari tidurnya. Namun pria sempat menyerap sedikit Qi dari Kai dan segera melarikan diri. Sebelumnya pria juga melepaskan mantra pelindung di gerbang desa yang membuat Ku dan pasukannya bisa masuk ke dalam desa. Sehingga Ku beserta anak buahnya menyerang penduduk desa. Kai pun memberitahukan tentang pengkhianatan pria kepada teman-temannya agar mereka berhati-hati. Kai, Lucin, dan Tommy kemudian berpencar. Kai yang pergi kemudian bertemu dengan dua anak buahku yang memiliki kekuatan supranatural. Meskipun keadaan Kai belum sepenuhnya pulih, Kai tetap bertarung melawan mereka sampai akhirnya dapat mengalahkan kedua anak buahku tersebut. Sementara itu, Zhu dan Lucin juga bertarung melawan anak buah dariku dan Lucin sempat terluka karena tangannya tertusuk oleh paku saat melawan anak buahku. Dan saat anak buahku ingin menyerang Lucin, paman pria datang menolongnya dengan menyergap anak buahku sehingga Lucin dapat membalas serangan dengan menusukkan paku ke kepala anak buahku dan membuatnya hancur seperti debu. Setelah situasi kondusif, Kai dan yang lain berpamitan dengan paman pria untuk mencoba menghentikan William dan juga Ku. Kai dan yang lain pergi menggunakan sebuah mobil. Namun paman pria harus tetap tinggal lantaran ada beberapa anak buahku yang masih berada di desa dan mencoba menyerang mereka.
Dan saat bertarung, paman pria kewalahan dengan jumlah anak buahku yang tidak seimbang dengan dirinya, sehingga paman pria harus kalah dan meninggal di tempat karena dikeroyok oleh anak buahku. Singkat cerita, Kai dan teman-temannya sampai di lokasi tempat keberadaan Ku dan William, di mana di tempat tersebut juga Ku dan William akan membangunkan Penku. Lantaran keadaan di lokasi tersebut dijaga dengan sangat ketat, Kai dan yang lainnya memilih untuk berpencar. Saat berpencar, Kai bertemu kembali dengan Zen yang sangat bernafsu untuk membunuh Kai dan akhirnya mereka berdua terlibat pertarungan. Karena ingin menghentikan Ku, William dan juga Penku serta menyelamatkan dunia, Kai sangat berusaha keras untuk mengalahkan Zen. Sementara itu, Tommy dan Zu bertarung melawan Ku yang menghampiri dan menyerang mereka. Awalnya Tommy dan Zu berhasil mengalahkan Ku sehingga membuatnya tidak sadarkan diri. Tapi kemudian Tommy dan Zu bertemu dengan pria untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Pria menjelaskan semuanya dan merasa menyesal terhadap tindakannya. Tommy yang mencoba memahami pria mencoba menenangkannya. Tapi tidak disangka Ku yang awalnya tidak sadarkan diri tiba-tiba terbangun dan menyerang Tommy, Zu dan juga pria. Mereka bertiga pun bekerja sama untuk mengalahkan Ku. Dengan menggunakan tombak milikku, mereka menancapkannya di dalam mulutku sehingga membuatku hancur seperti debu. Sementara di sisi lain, Lucin yang mencoba menghadapi anak buahku malah dihipnotis agar bergabung bersama kelompokku. Dan Kai yang masih bertarung melawan Zen mengingat gelang pemberian paman pria dan segera memakainya. Sehingga Kai dapat mengalahkan Zen dengan bantuan gelang tersebut. Tidak berselang lama, Kai lalu sampai ke suatu tempat di mana terdapat sebuah lubang yang merupakan tempat Penku terjebak. Kai juga bertemu dengan William dan Lucin yang sudah terhipnotis. William lalu segera mengambil ciwu assassins yang ada pada diri Kai dengan menggunakan batu permata yang ia dapat dari pria. Kemudian menggabungkan batu permata tersebut dengan batu permata miliknya sehingga membuat penjara Penku terbuka dan Penku keluar dari penjara tersebut. Penku kemudian meminta Lucin yang telah dihipnotis untuk menyerang Kai. Awalnya Kai merasa tidak tega untuk melawan Lucin. Namun Kai terpaksa menyerang Lucin dan mencoba menyadarkannya. Akhirnya dengan kekuatan Kai ia berhasil membuat pengaruh hipnotis pada Lucin menghilang. Is that you? Hey, of course it's fucking me. Who else would it be? Nice. Melihat hal tersebut, Penku mencoba kabur masuk kembali ke dalam penjaranya. Tapi Kai segera mengejarnya masuk ke dalam lubang penjara itu juga. Sebelumnya, Kai meminta teman-temannya untuk mengulurkan tali agar dapat berpegangan pada tali tersebut saat masuk ke dalam lubang penjara. Ketika berada di dalam lubang penjara, Kai merasa kesulitan untuk melawan Penku. Lucin kemudian mencoba membantu Kai dengan masuk ke dalam lubang tersebut dan meminta Tommy, pria dan Zu untuk menahan tali agar tubuh Lucin dan Kai tidak terjatuh. Lucin dan Kai pun bekerja sama untuk mengalahkan Penku. Dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, akhirnya Kai dan Lucin dapat mengalahkan Penku dan membuatnya menghilang. Setelah berhasil mengalahkan Penku, tubuh Kai dan Lucin ditarik kembali dari lubang penjara itu. Film kemudian diakhiri dengan kemenangan Kai dan teman-temannya yang sudah berhasil membalaskan dendam atas kematian Jenny. Kai dan teman-temannya kemudian hidup bebas dan berlibur di pantai sembari menikmati kebersamaan mereka. Dan film Fistful of Vengeance pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah ya. Yang mau request film silahkan kalian komen judul film juga di bawah. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Ganteng di film-film seru selanjutnya. Dan balas dendam terbaik adalah terus hidup dan membuktikan diri. Dadah.